Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cahaya Putri, MPM 501998 dari Prodi PGSD kelas M. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ke-6 materi tentang menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap, kita harus perhatikan 3 hal. Yang pertama, analisis struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, perumusan indikator, penataan pengalaman belajar, dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama tadi ada analisis struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Sebelum kita melakukan rencana pembelajaran kelas rangkap, kita harus mengetahui dulu kurikulum yang diterapkan di SD itu kurikulum apa. Karena banyak sekali perubahan kurikulum pada saat ini, ada kurikulum Merdeka, kurikulum K13, atau ada yang masih menggunakan KTP. Bagi kita seorang guru, terlepas dari kurikulum dan model apa yang dipakai, kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirumuskan tujuan pendidikan dasar, mata pembelajaran yang diberikan, bahan waktu yang disediakan, dan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran. A. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, adanya kelompok mata pelajaran. Yang kedua, ada prinsip pengembangan kurikulum. Menurut standar isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah, berpedoman pada standar isi dan standar kelulusan, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan seni. Yang keempat, relevan terhadap kebutuhan hidup. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Materi yang kedua yaitu perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. A. Pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR. Untuk mengemas pengalaman belajar dalam rangka PKR, maka harus kita mengetahui standar isi dengan muatannya berbagai macam pelajaran pada tiap tingkatan kelas. Jika kita akan melakukan PKR pada mata pelajaran yang sama dengan tingkatan yang berbeda, maka pengembangan pembelajaran isi dan penjabaran muatan nilai dan moral yang akan kita buat rumusan pengalaman belajarnya harus kita sandingkan dan kita kaji pembelajaran KD-nya menjadi beberapa indikator. Nah, ada beberapa prinsip teoritis yang harus diperhatikan dalam menetapkan topik pembelajaran dalam PKR, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik murid, kelas, usia, dan kemampuan. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan guru. Yang keempat, layak serta sarana pendukung. Yang kelima, tidak bersifat dipaksakan. Yang B, cara memilih substansi belajar. Bahan belajar adalah rincian materi yang berupa fakta, konsep, teori, nilai, prosedur, dan kegiatan belajar yang dijabarkan dari tujuan dari topik PKR yang dipilih. Untuk dapat melakukan pemulihan materi yang memadai, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, mendukung ketercapaian kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, didukung oleh sarana dan sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Yang keempat, semua dengan perkembangan mental murid. Yang kelima, menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. C. Cara menyusun rancangan kegiatan belajar. Yang dimaksud dengan rancangan atau desain dalam kegiatan pembelajaran adalah kerangka pikir yang melukiskan bentuk penataan yang interaksi guru dan murid, sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan belajar.
Adanya model dasar pembelajaran yang mengaitkan seluruh model ini memiliki 5 langkah. Yang pertama, orientasi atau pendahuluan. Guru menetapkan tujuan, langkah, dan materi. Yang kedua, pengembangan. Guru menjelaskan konsep atau keterampilan yang mendemonstrasikan model dan mengecek pengertian murid. Yang ketiga, latihan terstruktur atau guru memandu kegiatan kelompok murid, memberi timbal balik antara murid dan guru. Yang keempat, latihan terbimbing. Murid berlatih memahami konsep baru. Yang kelima, latihan bebas atau mandiri. Guru memberikan dan membetulkan hasil latihan di luar kelas dan murid melanjutkan kegiatan mandiri. D. Cara memilih sumber dan media belajar. Materi yang terakhir yaitu evaluasi program pembelajaran kelas lengkap. Media belajar yang harus digunakan dalam PKR adalah media belajar yang sesuai dengan lingkungan dan tepat guna. Yang perlu dinilai dalam pelaksanaan PKR adalah yang pertama, keterlaksanaan jadwal harian. Yang kedua, keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kelas-kelas yang diterapkan. Yang ketiga, materi pelajaran yang tidak dapat diajarkan. Yang keempat, kegiatan yang masih tertunda. Yang kelima, tugas-tugas murid untuk hari atau mingguannya berikutnya. Yang keenam, pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. Yang ketujuh, murid-murid yang belum banyak terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kedelapan, hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki dalam PKR. Yang ke-9, hal-hal yang dirasa masih mengecewakan guru. Dan yang ke-10 adalah hal-hal yang dirasa perlu untuk dibicarakan dengan guru-guru lain. Baiklah, itulah penjelasan materi yang ke-6 dari saya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.